Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa dengan saya Ahmad Rauf di channel saya, channel Fatir Tube. Video inspirasi bagi petani sawit Indonesia. Kali ini pagi-pagi sekali sekitar jam 6 saya berada di pekarangan kebun sawit saya yang habis saya semprot kemarin. Ini akan saya berikan pupuk puradan di pupusnya. Kenapa kok pagi-pagi sekali? Karena saya mau pulang ke rumah, jadi saya kejar jam tayang, kejar waktu. Jadi saya meruput ke pekarangan untuk nabur puradan. Oh ya pemirsa, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang sudah menonton video ini semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan keberkahan atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, ini pemirsa yang dinamakan puradan 3GR. Ini untuk mencegah hama. Kenapa kok saya memakai puradan ini? Karena sawit saya yang udah mau buah pasir itu ada beberapa yang diserang landak, dan ini adalah pencegahan terakhir. Yang pertama, penanaman itu sekitar 0 sampai umur 2 tahun itu kan dikasih seng atau streamin atau pagar lainnya. Itu bisa dikendalikan hama landak babi itu dengan seng dan streamin dan jaring furing itu loh, yang pokoknya jaring lah, sebangsa jaring itu yang digunakan untuk mencegah hama umur 0 sampai 2 tahun. Nah, karena di umur 2 tahun ke atas ini, 2 tahun sampai 3 tahun ini adalah rawan-rawannya. Kenapa? Karena jaring atau seng yang melingkar melindungi batang sawit itu sudah pecah dan tidak ada yang melindungi lagi. Nah, disitulah saat yang paling rawan itu diserang oleh hama landak pemirsa. Maka pencegahan selanjutnya yaitu dengan pupuk puradan kita taburkan di pupusnya. Oke, langsung saja pemirsa, lanjut ke pengerjaan. Jangan di skip, jangan dilompatin, agar kita paham dan mengetahui semuanya. Oke, cekidot. Nah, ini pemirsa yang di video sebelumnya itu kan sawit ini diserang oleh landak. Nah, sebelum keluar buah pasirnya itu kan posisi rawannya, maka kita harus memberi
pupuk puradan. Oke, kita oh ya, untuk takaran puradannya itu sekitar 2 sendok makan. Taruhlah itu kira-kira sekitar 2 sendok makan dimasukkan di pupusnya ini. Nah, taruh di pupusnya ini, udah tinggal kasih selanjutnya. Oke pemirsa, saya kasih dulu ya. Nah ini pemirsa, ini sekitar seginilah, kira-kira aja, nggak usah dipas-pasin. Udah kira-kira ini 2 sendok makan. Ini taruh di pupusnya kayak gini. Nah, taruh di pupusnya kayak gini kan. Udah. Nanti kalau kena hujan, nanti itu turun sendiri ke pangkal di sekeliling sawitnya. Jadi sawitnya itu rasanya pahit karena kena puradan tadi. Nah insya Allah sawit kita akan aman dan terlindungi. Oke, saya akan memberi sawit yang lainnya karena saya sendiri dan tidak membawa kawan, jadi tidak ada yang memvideokan. Oke, nanti saya lanjutkan. Pemirsa, ini contoh dari sawit yang udah berumur 2 tahun ke atas, 2 tahun lebih. Ini batangnya udah mulai besar dan kawat atau jaring atau seng pelindungnya udah mulai pecah. Ini ini kawatnya, kawat striminnya udah mulai pecah, dia nggak bisa nahan lagi. Nah, di posisi inilah posisi rawan dimana hewan landak dan lainnya itu bisa menyerang ke tanaman sawit kita. Nah, cara antisipasinya yaitu kita harus sering-sering memberikan pupuk puradan di pupusnya agar mencegah dari hama tersebut. Kenapa kok di pupusnya? Karena kalau kita kasih di pupusnya, nanti kalau kena air hujan, maka racun itu akan turun ke bawah, ke batang di sekelilingnya. Maka batang di sekelilingnya akan terasa pahit. Oke, lanjut bos, kerja sampai sukses bos. Gak boleh putus asa bos, harus tetap semangat. Nah ini juga udah mulai pecah bos. Ini kita harus selalu siaga. Oke, lanjut bos. Nah ini pemirsa, ini udah besar kan, udah 1 ember cat itu yang 20 kilo. Tapi karena belum ada buahnya, jadi masih diserang sama hama landak. Itu karena
eh, pokok sawitnya itu berada di atas permukaan tanah, enggak tertutup oleh tanah. Kalau sekitar segini posisi umur 2,5 tahun itu posisinya tertutup tanah segini, insya Allah aman. Dan rata-rata hampir seluruhnya saya amati dari dulu itu nanam sawit itu yang diserang adalah pokok sawit yang pangkalnya itu di atas permukaan. Jadi mereka dapat dengan mudah menyerang pondonya itu. Itu yang perlu digarisbawahi, kalau menanam sawit harus diperkirakan nanti setelah umur 2 tahun itu pangkal batang sawitnya itu berada masih tertutup di dalam tanah. Oke, dan ini akan saya kasih seng untuk pelindungnya, untuk mencegah mereka datang lagi, dan saya kasih puradan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai semua menabur pupuk puradan di pucuk daun sawit sejumlah 110 batang sawit, dan saya pilihin yang belum berbuah saya kasih, yang sudah berbuah pasir tidak saya kasih. Tapi saya juga pilih-pilih yang batang sawit meskipun udah berbuah pasir tapi batang sawitnya masih kecil, tetap saya kasih puradan. Semoga tanaman sawitnya subur-subur semua, tumbuh dengan cepat, sehat, dan nantinya bisa berbuah yang besar-besar dan banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, sekian dulu tutorial cara pencegahan terakhir untuk sawit yang sudah berumur 2,5 tahun dan sudah tidak terlindungi oleh seng dan kawat setrimin. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para petani sawit Indonesia semua, sehingga para petani sawit Indonesia semakin maju, jaya, dan berkibar Indonesia di seluruh dunia. Salam petani hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.